Kali ini kita akan membahas mengenai bea materai. Dan nanti akan lebih spesifik lagi mengenai e-materai. Halo Sobat Maju, jumpa kembali dalam OPAK, Obrolan Pajak Tengah Kota. Bersama saya, penyuluh pajak KPP Madya Jakarta Utara. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bea materai. Dan nanti akan lebih spesifik lagi mengenai e-materai. Langsung saja kami akan masuk dalam topik bea materai. Yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Apa itu bea materai? Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dan yang disebut dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Yang menjadi objek dari bea materai berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Bea Materai. Yang pertama adalah dokumen yang bersifat perdata. Contohnya seperti surat perjanjian, akte notaris, akte PPAT, surat berharga, atau surat keterangan dan pernyataan. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kedua hal tersebut adalah yang menjadi objek dari bea materai. Untuk tahun 2022 sampai dengan saat ini, dimulai dengan 2022, tarif daripada bea materai adalah Rp10.000. Jadi sudah naik dari materai yang sebelumnya sebesar Rp6.000. Nah, siapa aja pihak yang terutang dengan bea materai? Yang terutang bea materai itu ada di dalam pasal 9 Undang-Undang Bea Materai. Yang pertama itu adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang kedua, pihak yang menerbitkan dokumen. Yang ketiga, pihak yang menerima dokumen. Dan yang keempat adalah pihak yang mengajukan dokumen. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Bea Materai, kapan saat terutangnya bea materai? Kesatu, saat dibubuhi tanda tangan. Yang kedua, saat selesai dibuat. Yang ketiga, saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Yang keempat, saat diajukan ke pengadilan. Pembayaran bea materai dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan materai tempel yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat. Yang kedua, materai dalam bentuk lain. Yang ketiga, surat setoran pajak. Dan yang keempat, materai elektronik. Seperti sudah kami jelaskan tadi di awal, kami akan lebih membahas mengenai materai elektronik atau yang disebut juga dengan e-materai. Baik, kenapa harus e-materai? Yang pertama, itu untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan juga dokumen elektronik. Dan yang kedua, memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik. Nah, alasan yang kedua ini adalah yang memudahkan untuk kegiatan masyarakat di masa sekarang ini. Baik, gambaran e-materai yang akan saya sampaikan, saya akan perlihatkan kepada Bapak dan Ibu, kepada Sobat Maju, gambaran e-materai. Bentuknya hampir sama dengan materai tempel. Bisa dilihat. Di sini ada gambar burung Garuda, kemudian di situ tertulis materai elektronik, dan kemudian ada angka 10.000 nilai daripada e-materainya. Kemudian ada kode unik. Nah, ini adalah nanti yang bisa ini adalah materai asli atau tidak. Begitu. Nah, cara mendapatkan e-materai. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Peruri
itu menggunakan aplikasi Peruri bersama dengan DJP, yaitu portal Peruri, untuk menerbitkan e-materai. Jadi DJP nanti ada dashboardnya untuk menghubungkan antara Peruri dengan juga DJP. Nanti di portal Peruri inilah akan material elektronik dikeluarkan. Nah, untuk masuk ke dalam halaman e-materai, Sobat Maju bisa melakukan browsing ke https imaterai.co.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat di sini di beranda e-materai. Itu adalah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan juga Peruri. Di sini di dashboard ini akan ada tampilan untuk login ke dalam website e-materai. Tapi kalau Sobat Maju, Bapak Ibu belum terdaftar, itu wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, Sobat Maju lakukan pendaftaran di web tersebut dengan mengklik ikon daftar. Seperti ini tampilannya. Klik ikon daftar, lalu nanti akan ada pilihan pendaftaran akun baru. Nanti bisa dipilih apakah Anda pengguna pribadi, individual, atau Anda pengguna perusahaan, atau Anda bagian daripada retailer atau wholesale. Kemudian karena ini kita klik, kami akan berikan contoh terkait dengan penggunaan materai untuk individu. Klik personal untuk orang pribadi dan enterprise untuk badan, seperti sudah disampaikan. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul ketika Sobat Maju mengklik tombol icon individu. Dia akan meminta, aplikasi ini, web ini akan meminta data KTP. Jadi cukup menggunakan atau mengunggah identitas berupa KTP. Lalu setelah Anda mengunggah KTP, munculkan nama, nick, email, dan juga nama lengkap. Identitas ini diperlukan nanti ketika kita akan menggunakan e-materai tersebut. Makanya di sini harus diisi nick sesuai dengan yang dimiliki oleh Sobat Maju. Gitu. Lalu lakukan setelah di entry data, akan dikirim link melalui email. Di email tersebut akan dilakukan verifikasi. Tinggal klik link verifikasi yang diberikan, maka registrasi sukses. Sobat Maju, di sini ada klik aktivasi akun tadi untuk melakukan verifikasi terkait dengan pendaftaran e-materai. Kemudian, balik lagi ke halaman yang sebelumnya di e-materai. Akunnya sudah aktif dan dapat digunakan, tinggal login. Masukkan email dan password yang sudah dibuat. Oke. Setelah itu, Sobat Maju dapat melakukan pembelian e-materai dan juga setelah itu melakukan pembubuhannya. Jadi lakukan dulu pembelian e-materai berbentuk deposit, nanti Sobat Maju setelah itu bisa digunakan untuk membubuhkan dokumen elektronik. Jadi nanti tinggal masuk ke halaman e-materai. Nah, terkait dengan pembelian, silakan lakukan berapa kuota atau deposit yang ingin dibeli oleh Sobat Maju. Kalau ingin beli satu, silakan, nanti yang muncul nilainya otomatis 10.000. Nanti tinggal begitu juga berlaku dengan kelipatannya. Kalau Anda yang membeli 5, berarti 50.000. Setelah lakukan pembelian, klik bayar. Untuk pembayaran, Sobat Maju dapat melakukan pembayaran di berbagai platform pembayaran. Ada pilihannya berupa virtual akun bank atau transfer atau melalui bank, Indomaret, Tokopedia, dan PT Pos, Pegadaian. Nanti tinggal pilih, bisa juga menggunakan bayar dengan QR. Kalau Anda lakukan bayar dengan QR, QR akan langsung muncul nanti. Tinggal klik bayar, akan langsung muncul terkait dengan pembayaran e-materai yang dilakukan oleh Sobat Maju. Kemudian,
Ketika Anda sudah selesai membayar, maka kuota daripada iMaterai sudah muncul di halaman akun iMaterai Sobat Maju. Jika Anda ingin melakukan pembubuhan iMaterai terhadap dokumen elektronik yang Sobat Maju miliki, langkah-langkahnya adalah lakukan upload dokumen yang akan diberikan materai atau yang dibubuhi dengan materai. Kemudian jangan lupa, ini yang sering terlewat, pilih lokasi di mana iMaterai itu akan dibubuhkan. Jadi bisa digeser-geser nanti. Kemudian langsung ketika sudah yakin posisinya ada di tempat tersebut atau di lokasi dari dokumen tersebut, klik bubuhkan, lalu isi PIN yang sudah dibuat ketika tadi pertama kali melakukan pendaftaran. Pembubuhan dilakukan, selesai, nanti tinggal di-download dokumen yang telah dibubuhi materai, yang akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan ataupun dokumen lainnya. Kemudian jangan lupa nanti ketika sebelum membubuhkan, pilih dulu tanggal dokumen itu dibubuhkan. Ini bisa dibuat mundur. Nanti juga pilih tipe daripada dokumennya. Di sini tinggal unduh file yang telah dibubuhi iMaterai. Baik, ini adalah contohnya. Dapat terlihat ya Sobat Maju, jika dokumen itu telah dibubuhi materai, langsung muncul iMaterainya di sini. Ini adalah dokumen yang ditandatangani elektronik. Kalaupun misalnya bukan dokumen yang ditandatangani elektronik, misalnya ditandatangani terlebih dahulu, tanda tangan basah, kemudian di-scan, itu juga dapat dilakukan pembubuhan materai secara elektronik. Jadi tidak mesti yang menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan basah pun masih bisa, tinggal di-upload aja hasil file dari yang di-scan. Demikian Sobat Maju, obrolan pajak kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Maju dalam menggunakan iMaterai dan juga mendukung gerakan paperless sehingga bumi kita menjadi lebih sehat lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.